Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat hidayah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali memulai pengajian rutin. Alhamdulillah sudah pertemuan kedua di Masjid Al-Qudwah ini. Untuk malam hari ini, insya Allah kajian akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Hasbi. Dengan tidak memperlama lagi, kami persilahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasannya sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam-macam nikmatnya. Terutama saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan, dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Qudwah ini dalam rangka menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan yang mana di dalam hadis diterangkan setiap hari para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk mencari kumpulan-kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mana tentunya ilmu-ilmu yang dikaji tersebut adalah sesuai dengan syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin wa hadirat rahmatullah. Setiap manusia lahir ke dunia ini tentu tidak ada yang mengetahui kenapa kita dilahirkan ke dunia ini, kapan kita dilahirkan ke dunia ini, di daerah mana kita tidak tahu dilahirkan di dunia ini, ataupun kita dilahirkan dari orang tua mana dilahirkan, atau zaman kapan kita akan dilahirkan ke dunia ini. Tentunya ini semua adalah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat rahmatullah. Dan ini adalah sudah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita dilahirkan ke dunia ini. Apakah kita harus kecewa dengan kita dilahirkan ke dunia ini? Apakah kita harus menyesal dan sebagainya? Tentu tidak. Karena apa ya? Karena ini adalah sudah menjadikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan dunia ini. Artinya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah di balik itu mempunyai maksud-maksud tertentu. Kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Dalam hadis Muslim diterangkan bahwa kataballahu maqadirul khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir dari ciptaannya.
qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Hadis riwayat Muslim. Kata Allah maqadirul khalaiq. Sungguhnya Allah telah menakdirkan makhluk-makhluknya qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, artinya kita sudah ditakdirkan akan dilahirkan ke dunia ini. Jadi ini adalah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk rezeki kita. Kita lahir dari orang tua mana, kita lahir di tempat mana, dan kita pun akan kembali ke dunia ini, akan dikembalikan ke tanah ini, kita akan dikembalikan dikubur, yaitu di dalam tanah, dan tentunya nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Lalu apakah Allah membiarkan begitu saja kita dilahirkan dunia ini? Tentu tidak. Allah adalah maha bijaksana. Allah adalah maha sempurna. Allah mengetahui bagaimana tentang cipta-ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada kita sebagai manusia. Yang pertama adalah akal. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Dengan akal manusia bisa berbuat apa saja sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Sehingga sampai saat ini kita bisa membuat berbagai macam peralatan. Itu adalah sudah merupakan bekal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikannya akal. Beda dengan makhluk lain, beda dengan binatang. Kita mengetahui kalau di film-film binatang itu bisa berpikir, bisa membuat ini, itu, dan itu hanyalah hayalan-hayalan belaka. Itu adalah suatu imajinasi. Tapi sebenarnya binatang itu tidak diberikan akal. Tetapi manusialah yang hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat, maaf biasanya saya selama Jumat baru pertama ini kajian umum, yang mohon dimaklum. Kalau Abu mungkin udah biasa karena beliau mengisi di TikTok atau di YouTube. Kemudian tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabatin fil ardi, tidaklah semua makhluk yang ada di dunia ini illa 'ala Allahi rizquha. Allah pasti akan memberikan rezekinya. Jadi Allah sudah menjamin setiap makhluk di dunia ini, setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan diberikan rezeki. Di dalam hadis diterangkan bahwa ada seekor binatang, kemudian ada seekor ular yang buta di dalam lubang. Ada binatang tersebut yang biasa memberi makanan terhadap ular tersebut. Ini adalah tentu salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada makhluknya. Jadi dengan cara bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki. Saya sering nonton di YouTube petualangan alam desa, kalau nggak salah ada seorang nenek-nenek atau kakek-kakek yang tua renta yang tinggal di gubuk, di panggung di tengah desa, tidak ada siapa-siapa. Tapi buktinya beliau masih hidup. Ini menandakan bahwa Allah menjamin rezeki pada makhluknya. Begitupun sampai saat ini dengan adanya kuota dan adanya itu secara kasat mata itu tidak kelihatan. Tetapi nyatanya kita bisa menggunakan kuota tersebut. Padahal kalau menurut
manusia itu harus yang nyata kelihatan. Tapi ternyata sampai saat ini karena manusia semakin banyak, karena Allah sudah berjanji menjamin rezeki setiap makhluknya, maka diadakanlah kuota. Itu pada dasarnya itu pemikiran manusia, tapi pada hakikatnya itu adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan perkembangan teknologi, yang banyak disediakannya robot dan lain sebagainya, itu adalah hakikatnya ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberi pemikiran kepada manusia. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman. Yang menurut para ulama yang dinamakan Ar-Rahman itu tidak terkecuali, yaitu seluruh manusia akan mendapatkan hak yang sama. Diberikannya akal, diberikannya pemikiran, diberikannya mata dan juga penglihatan. Karena boleh jadi seorang punya mata tapi tidak mempunyai penglihatan. Diberikannya telinga dengan pendengarannya. Boleh jadi seorang punya telinga tapi tidak diberikan pendengaran. Kemudian diberikannya mulut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa berucap. Kemudian diberikannya hati oleh Subhanahu wa taala, diberikan perasaan. Karena boleh jadi ada yang mempunyai hati tapi tidak mempunyai perasaan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nikmat merasa, nikmat mengecap, nikmatnya tertawa, nikmatnya tersenyum, nikmatnya sedih pun adalah merupakan suatu kenikmatan. Karena sedih akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang baru. Seorang yang sedih, seorang yang berputus asa, maka dengan adanya kesedihan tersebut, seorang akan berbalik pikir. Bagaimana supaya apa yang telah terjadi itu supaya tidak terjadi lagi. Ini menandakan rezeki Allah itu sangat luas. Jadi maha rahmannya Allah itu sangat luas. Tetapi dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahim hanyalah khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Diberikannya petunjuk, diberikannya hidayah. Sehingga orang tersebut bisa selamat di dunia dan akhirat. Inilah rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kepada kita berbagai macam rezekinya, setelah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita begitu saja? Tidak. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat sabul insanu ayat surka sudah. Apakah manusia mengira bahwa manusia akan dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhirat. Akan dimintai pertanggungjawaban berbagai hal, berbagai masalah, berbagai macam pekerjaan yang begitu rumit, yang begitu luas. Dari mulai kita akhir balik sampai akhir tutup usia kita. Kalau kita menghitung-hitungnya, kalau kita menelaah, tidak mungkin dapat kita jangkau kecuali telah Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amalan kita, yaitu dengan raqibun wa atidun. Dan malaikat raqib dan atid yang mana nanti akan dikemukakan di yaumil akhir. Hadirin wa hadirat subhanahu wa hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dan selanjutnya, apa sih tujuan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke dunia, menciptakan kita ke dunia? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan berbagai macam fasilitas pada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Itu tugas kita
ada untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah juga diterangkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayuhan nas, di sini adalah umum semua manusia, tidak terkecuali, baik orang mana atau di mana saja pun berada, suku bangsa apa saja. Kalau sekarang kita lihat banyak sekali di negara-negara yang sekuler, orang-orang yang tidak mengenal agama, yang bebas berbuat apa saja, mereka itu pun semua terkena kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka berasumsi dengan hak asasi manusia. Mau beribadah, mau enggak, itu adalah hak asasi manusia. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa tugas dan tujuan dilahirkan dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Apa itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ketauhidan inilah manusia bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-hambanya untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan ada sesuatu yang menyertai ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kasarnya itu tidak boleh ada iming-iming yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya lupa lagi. Maaf ya aku. Hadirin wa hadirat Allah. Maka ini Pak. Punten ya abunya. Kira udah ieu teh. Ayo mah tas ieu. Tapi aya nama rada kamanawa ieu teh ya. Nah, kita lanjutkan yaitu lalu bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang maha segala maha. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berbicara langsung kepada manusia untuk menerangkan hakikat bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diterangkan ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, tunjukkanlah Engkau supaya aku bisa hatiku bisa tetap atau teguh dalam beribadah kepada Engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, lihatlah bukit itu. Apabila bukit itu berada dalam tempatnya, berarti kamu bisa melihat aku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mendekat ke bukit tersebut, maka bukit itu pun hancur akhirnya. Sehingga Nabi Musa pun pingsan. Dan akhirnya setelah siuman Nabi Musa, baru Nabi Musa mengakui bahwa Allah itu adalah yang maha besar, yang tidak mungkin dapat dilihat oleh pandangan manusia. Karena apa? Sebuah bukit apabila didekati oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur, apalagi kita sebagai manusia, makhluk yang lemah. Tidak mungkin kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hadis dijanjikan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya yang
takwa, yang beriman, yang telah masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan keperlihatannya seperti kita memandang bulan. Dalam hadis diterangkan demikian. Jadi apabila kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bagaimana atau tujuan kita hidup di dunia ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang besar. Bagaimana apabila seseorang berada di dalam suatu tempat, kemudian tidak tahu tujuan arah kemana, pasti akan menduga-duga, pasti akan menyasar. Bayangkan saja kalau kita ke Makassar misalnya, yang belum tahu tempatnya, kita kan orang Bandung, kemudian kita ke Makassar tiba-tiba, tentunya kita tidak akan tahu tujuannya. Kita tidak akan bisa men-schedule. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kita tujuan hidup ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan. Schedule apa saja yang akan kita laksanakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya, yaitu berupa nabi dan rasul, supaya kita mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surat An-Nahl ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad, waladina min qablika mir rasulin, dan rasul-rasul sebelum engkau seorang rasul, ila nuhi ilahi, ila nuhi, kecuali aku mewahyukan kepadanya, ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana, sungguhnya katakanlah bahwa aku adalah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budun, maka beribadahlah kepada aku. Ini menjelaskan bahwa risalah para rasul atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul, yang utama dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para rasul supaya mengajarkan kepada umatnya, yang paling utama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk disandingkan dengan yang lain. Tidak pantas sesuatu disembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha segala maha. Sebagaimana kita tahu di dalam Asmaul Husna, Allah itu mempunyai sifat-sifat Asmaul Husna. Kita mengetahui bagaimana Allah itu maha besar, maha aziz, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada makhluk sesuatu pun yang bisa menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas Allah Subhanahu wa taala yang paling utama mewahyukan kepada para nabi dan para rasul itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak sekali para nabi yang mempunyai diberikan kitab. Ada kitab Taurat, Zabur, terus Injil, Al-Quran, tapi intinya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti semua nabi dan rasul diutus untuk menyebarkan agama Islam. Karena agama Islamlah yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimallah.
Selanjutnya insya Allah untuk materi-materi selanjutnya saya akan membahas bagaimana supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama yaitu adalah bahwa syarat masuk surga adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diterangkan harus pakai kacamata nih. Hadis riwayat Muslim diterangkan fa inna Allaha qad harama 'alana. Fa inna Allaha qad harama 'alana. Sungguhnya Allah telah mengharamkan neraka man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah salah satu bentuk kalimat ketauhidan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. La adalah merupakan kalimat nafi, yaitu sebuah penolakan. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa seseorang yang berkata la ilaha illallah, Allah akan mengharamkan baginya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam lanjutan hadis tersebut yabtagi bidzalika wajh Allah, hadis riwayat Muslim. Yaitu bagi siapa yang mengharapkan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya diucapkan saja, tetapi perlu diimplementasikan, yaitu supaya kita diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau mengucapkan la ilaha illallah adalah perkataan yang sangat mudah, tetapi makna atau memaknai daripada kalimat la ilaha illallah tersebut jarang sekali orang yang memaknai tersebut, sehingga tidak bisa diimplementasikan karena banyak sekali perbuatan syirik yang secara tidak sadar dilakukan. Banyak sekali. Salah satu contohnya adalah takhayul, salah satu bentuk kemusyrikan, yaitu menduga-duga sesuatu sehingga sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau mudarat. Mungkin sering di dalam perasaan kita, saya mah tidak mau lewat jalan ke sini nih. Kayaknya kalau lewat jalan ke sini pasti akan terjadi sesuatu, atau lewat ke sini pasti akan mendapatkan keuntungan. Itu adalah merupakan salah satu bentuk takhayul. Dan banyak lagi contoh yang lain. Atau adanya sekarang ada kupu-kupu misalnya dari dulunya kalau masuk ke rumah pasti ada tamu. Nah, itu ada salah satu bentuk takhayul. Itu adalah merupakan salah satu bentuk syirik. Makanya kita nanti insya Allah akan belajar ilmu tauhid, karena ilmu tauhidlah ilmu yang yang paling inti di dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya apabila kita berbuat kemusyrikan, maka kita akan terhapus amal-amalan kita. Di dalam Al-Quran diterangkan, sungguhnya, lupa lagi ini saya. Yahbatona amalukum, lain asyrakta, yahbatona amalukum. Jika kamu walaqad uhiya ilaika waladina min qablika. Sungguhnya aku telah mewahyukan kepada engkau Muhammad
waladina min qablika, dan orang-orang sebelum engkau. La in asyrakta la yahbatuna amalukum. Jika kamu berbuat kesyirikan, la yahbatuna amalukum, maka akan hapuslah amal-amalan kalian. Fala takunanna minal khasirin, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang rugi. Artinya, apabila orang itu berbuat musyrik atau kita berbuat musyrik, maka akan la yahbatuna amalukum, maka amal-amalan yang kita perbuat itu akan akan hapus, akan sia-sia. Kita sholat, kita saum, kita haji, bahkan kita umroh, kita infak dan sedekah dan lain sebagainya. Apabila kita berbuat kemusyrikan, maka akan sia-sia amal-amalan kita. Maka kita harus menjaga jangan sampai kita itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat An-Nisa diterangkan ayat 48 ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah akan menghapus dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya adalah apabila seorang berbuat musyrik atau syirik, kemudian dia meninggal dunia, maka dia nanti di yaumil akhirat tidak diampuni dosa syirik tersebut, dan akhirnya akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang apabila tidak berbuat musyrik, kemudian mempunyai dosa-dosa, ketika nanti di yaumil akhirat, maka dengan rahman dan rahimnya insya Allah akan dihapus dosa-dosa selain musyrik tersebut. Hadirin wa hadirat, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena mungkin ilmu saya masih terbatas. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan kesalahan. Aku berhadap wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup tak? Apa mana? Oh, ya, tanya jawab boleh. Tapi tentang masalah ieu nya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hasbi untuk materi yang telah disampaikan kepada para jamaah yang ada di Masjid Al-Qudwah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Saya. Alhamdulillah saya. Karena iya direkam loh, diupload nanti. Oh iya live ya. Oh live ke mana Kak? Oh iya. Baik, kalau begitu, jika tidak ada yang disampaikan, kita tutup saja kajian malam Senin pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hasbi yang sudah menyampaikan ilmu, mudah-mudahan menjadi manfaat dan bagi beliau dan menjadi manfaat untuk kita amalkan di kemudian hari. Sebelum ditutup, mari kita baca doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.